Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Vina Anissa. Oke teman-teman, hari ini aku mau membahas seputar makanan yang banyak mengandung gas yang tinggi gitu. Karena sebagian orang banyak yang masih bingung tuh sebenarnya makanan pemicu asam lambung yang paling benar-benar paling banget kebangetan tuh itu apa sih gitu. Dan mereka-mereka itu banyak yang terlalu fokus hanya pada makanan pedas aja, sama yang asem aja gitu. Tapi, banyak orang di luar sana yang masih lupa gitu dengan makan makanan yang bergas tinggi gitu, teman-teman. Karena, aku juga sering nemuin orang gitu kan ya, dia itu sakit asam lambung kata dokternya gitu, sakit lambung. Tapi pas lagi terapi makan gitu yang lagi bener-bener asam lambungnya tuh lagi naik gitu, terus lagi muntah-muntah dan lain-lain, mereka tuh masih aja makan misalkan rebusan kentang atau rebusan ubi kayak gitu-gitu, itu tuh kan malah memicu asam lambung tinggi gitu teman-teman. Nah jadi kita bahas ya dan ini sedikit, pemahaman dari aku gitu teman-teman. Tapi sebelum ke video selanjutnya, aku harap yang belum subscribe, subscribe dulu dan like video ini agar channel aku semakin berkembang. Oke teman-teman, sebenarnya apa saja sih daftar makanan yang, banyak mengandung gas yang tinggi gitu. Nah, di sini aku mau sebutin ya, ini yang aku tahu sih sepemahaman aku gitu. Yang pertama itu yang berserat tinggi. Wah, berserat tinggi, serat, sayur, buah. Nah, nanti kita bahas. Nah, terus kayak yang apa, yang terlalu lemaknya tinggi juga bisa jadi gas gitu. Terus kayak susu-susuan kayak gitu ya bisa mengandung gas. Nah, dan disclaimer ya, daftar makanan ini adalah makanan yang nggak cocok di aku atau ngaruh ya di asam lambung aku. Jadi kalian-kalian di sini bisa aja gitu kalau misalkan di aku nggak cocok tapi di kalian cocok. Atau sebaliknya di kalian cocok, bisa aja di aku nggak cocok. Aku bener gak sih sebutinnya? Pokoknya gitu ya, di aku cocok, di kalian nggak cocok, di kalian cocok, di aku nggak cocok. Hah, gimana sih? Di kalian cocok, di aku nggak cocok. Di aku cocok, di kalian nggak cocok. Gitu teman-teman. Nah, jadi contoh ya kayak misalkan berserat tinggi, makanan yang berserat tinggi itu adalah sayur-sayuran teman-teman. Hati-hati nih sama sayuran. Karena aku juga pas awal-awal tuh ngerasa bahwa sayuran tuh paling aman gitu untuk asam lambung aku, sayur-sayuran. Sayur itu tuh kan kalau misalkan kita lagi asam lambung gitu, pengennya tuh bukan pengennya sih, ya yang ngerasa lebih aman tuh justru kita makan sayur sop gitu kan ya. Nah, tapi justru itu tuh kalau di aku dan ini, apa ya, ngaruh gitu di aku. Setelah penelitian ternyata emang sayur sop tuh bisa memicu asam lambung kalau asam lambung aku bener-bener lagi di atas rata-rata gitu kan ya. Nah, kenapa si sayuran itu bisa, menyebabkan asam lambung naik, bisa jadi pemicu gitu kan ya. Nah, karena si sayuran itu kalau sifatnya udah matang tuh emang bisa jadi gas. Nah, itu ya setahu aku. Aku juga lupa deh nggak tahu dari mana dan itu tuh benar-benar fakta ya yang aku rasain gitu. Nah, tapi kalau misalkan si sayurannya itu tapi, sayur-sayurannya juga ya pilih-pilih gitu, ini juga yang cocok di aku, ya makan atau diminum aja gitu kalau misalkan sayurannya berupa jus gitu atau di jus gitu ya. Nah, kalau yang udah dimasak gitu ya, yang sifatnya tuh udah matang gitu sayurannya, aku gak cocoknya kayak di kol, itu bikin aku kembung. Kol, sawi, bayam juga sayur bayam tuh ternyata, apa, bikin kembung loh di aku, bikin ada gas-gas gitu, peletuk-peletuk gitu ya di perut aku, di lambung aku gitu. Nah terus apa ya, kayak ubi itu
itu langsung auto gitu. Kayak kentang juga itu bener-bener asem banget nih di mulut, kalian bisa rasain lah ya. Kentang gitu, kayak ubi-ubian, kacang-kacangan kalau udah dipasak, kalau sifatnya udah mateng juga bener-bener tuh ya, kita bikin apa ya, kayak gado-gado, kayak pecel gitu kan ya, bumbu pecel itu waduh auto gitu kan ya. Terus susu-susuan juga itu mengandung gas, aku gak cocok loh sama susu. Apalagi kopi juga, kalau di aku tuh ada ya, ada peletuk-peletuk gas gitu. Terus kayak buah-buahan juga gitu, buah-buahan tapi sebagian. Ini ya kalau buah-buahan di aku yang cocok tuh yang sifatnya manis, manis banget. Kayak pepaya, pepaya juga yang benar-benar manis banget. Kalau yang belum manis tuh masih 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 manisnya tuh nggak keterlaluan, bisa jadi menyebabkan gas di lambung aku gitu. Nah, terus kalau yang mentah, nah justru sayuran yang mentah itu banyak banget yang cocok di lambung aku gitu. Jadi sekarang kesimpulannya, oh ternyata itu tuh gimana kita konsumsinya gitu. Kalau eh, makanannya tuh di sayuran gitu teman-teman, di buah-buahan juga gitu. Terus contoh buah-buahan yang mengandung gas itu kayak durian juga ya bisa. Terus kayak nangka. Nah, nangka itu bener-bener langsung bung gitu kan ya ke perut. Terus pete, jengkol juga itu tuh ya aku bener-bener beng langsung perut aku kembung gimana gitu. Nah, pokoknya yang bergas tuh hati-hati ya, kalian bisa pilih-pilih gitu karena emang kalau makanan tuh aku sering sebut-sebutin itu tuh benar-benar cocok-cocokan gitu teman-teman. Di aku itu tuh misal ya si kol tuh bener-bener ngaruh banget bisa jadi beng gitu kan ya, bisa bikin perut aku ngembang gitu bergas, belum tentu gitu di kalian gitu. Jadi hati-hati karena banyak banget gitu kan ya yang kurang memperhatikan makanan yang bergas. Jadi malah lebih ke awas ya makan makanan yang pedas, awas ya makan makanan yang asam, awas ya santan, awas ya berlemak gitu. Tapi sebagian orang banyak yang kelupaan tuh dengan makanan yang bergas, padahal justru itu yang memicu asam lambung nomor satu, makanan yang bergas gitu. Nah mungkin itu dia ya teman-teman pembahasan aku hari ini, malam ini, karena ini ngetek videonya malam ya, tentang makan makanan yang bergas. Jadi hati-hati ya, bukan hanya makanan yang misalkan berlemak tinggi, terus atau yang pedas atau yang asam dan lain-lain. Ini tuh penting banget buat kalian dan harus lebih diperhatikan ini anak aku ya Allah. Ini lagi gerah banget. Terus juga orang-orang di sana banyak yang memperhatikan juga karena mungkin ya kalau lagi asam lambung naik tuh gitu, lagi kayak mual-mual, muntah-muntah gitu. Jadi mereka-mereka gitu sebagian orang banyak yang memilih makan makanan yang kayak lembek-lembek gitu, kayak yang rebusan, pokoknya yang kayak gitu-gitu ya contohnya. Justru kalau kita misalkan makan rebusan gitu tapi yang dimakan itu kentang, kentang kan banyak mengandung gas, itu justru bisa jadi pemicu gitu teman-teman. Nah mudah-mudahan videonya bermanfaat, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.